Banyak rakyat di Indonesia hanya menyoroti DPR RI sebatas kulit luarnya saja. Kinerja legislasi yang buruk, absensi rapat, gaya hidup hedon, hingga pernyataan konyol para anggotanya. Kritik ini sangat penting, tetapi sejatinya hanya menyentuh gejala, bukan akar masalah. Yang jarang dikritisi adalah sistem politik yang justru membuka pintu bagi orang-orang yang tidak kompeten, namun menutup rapat peluang bagi mereka yang punya kapasitas dan integritas untuk masuk ke parlemen. Akar masalah itu salah satunya terletak pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Beberapa pasal kunci, yaitu pasal 2 ayat 1, pasal 2 ayat 1A, dan pasal 3 ayat 2 huruf C, menjadi pagar tinggi yang hampir mustahil ditembus oleh kelompok masyarakat yang benar-benar ingin membangun partai politik berbasis kompetensi, integritas, dan aspirasi rakyat. Pasal 2 ayat 1 mensyaratkan partai didirikan oleh sekurang-kurangnya 30 orang dari setiap provinsi. Pasal 2 ayat 1A mensyaratkan partai politik didaftarkan paling sedikit 50 orang pendiri yang mewakili seluruh pendiri partai politik dengan akta notaris. Pasal 3 ayat 2 huruf C menuntut partai politik yang ingin menjadi badan hukum memiliki kepengurusan di seluruh provinsi. Lalu harus memiliki kepengurusan 75% kabupaten atau kota, serta memiliki kepengurusan 50% kecamatan di kabupaten atau kota tersebut. Di atas kertas, aturan ini mungkin terlihat sebagai upaya memperkuat demokrasi yang inklusif. Namun, dalam prakteknya, persyaratan tersebut menjelma menjadi barikade politik yang hanya bisa dilampaui oleh mereka yang memiliki modal finansial yang sangat besar, jaringan elit, serta dukungan oligarki. Konsekuensinya jelas. Pertama, demokrasi dikunci oleh segelintir elit. Partai lama menjadi kartel politik yang hampir mustahil digeser karena hanya mereka yang mampu memenuhi syarat administratif super berat itu. Kedua, rakyat kehilangan alternatif. Orang-orang berkompeten, jujur, dan visioner yang mungkin lahir dari komunitas, akademisi, profesional, atau aktivis lokal tidak punya jalur nyata untuk membangun kendaraan politik baru. Aspirasi rakyat akhirnya dipaksa masuk ke partai lama yang sudah penuh kompromi dan kepentingan. Ketiga, rekrutmen politik menjadi eksklusif. Partai lama lebih sibuk mengakomodasi orang dekat, pemodal, dan figur populer instan ketimbang membuka ruang bagi kader dengan kapasitas intelektual atau moral yang kuat. Inilah sebabnya mengapa wajah DPR RI hari ini sering mengecewakan, bukan semata karena individunya yang malas atau korup, melainkan karena sistem seleksi politik sejak awal sudah cacat. Regulasi partai politik menciptakan saringan yang tidak mengutamakan kualitas, melainkan kekuatan finansial dan kedekatan dengan oligarki. Sementara itu, rakyat dibiarkan dalam ilusi demokrasi. Seolah bebas memilih dalam pemilu, padahal pilihan yang tersedia hanyalah menu lama yang itu-itu saja. Bagaimana dengan alternatif baru? Itu sangat tertutup oleh undang-undang yang berat sebelah. Jika Indonesia sungguh ingin keluar dari lingkaran setan, ini adalah langkah krusial, yaitu revisi Undang-Undang Partai Politik agar syarat pendirian lebih rasional dan proporsional, tidak menuntut kekuatan finansial yang super besar. Dengan kata lain, masalah DPR RI bukan hanya soal siapa yang duduk di dalamnya, tetapi juga sistem politik yang didesain untuk menutup kompetisi sehat. Selama regulasi ini tidak disentuh, rakyat hanya akan mengulang siklus kekecewaan pada setiap periode pemilu. Demokrasi Indonesia akan tetap hidup, tetapi sebatas demokrasi kosmetik, bukan demokrasi yang substansial.